Selamat pagi Bapak Ibu, saudara saya sekalian. Kita melanjutkan expository preaching dari Book of Genesis, dari kitab Kejadian. Kita di pasal 41, kita membaca ayat 37 sampai ayat terakhir ya dari pasal ini. Kitab Kejadian, pasal 41. Saya akan baca untuk kita semua. LAI memberi judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf, dipakaikannya lah pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas daripada lehernya. Kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami satu hari peristirahatan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau nolong kami supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan dan hati kami ini boleh digerakkan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang taat, yang dengan rendah hati dan dengan sukacita, dengan sukarela melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki hidup di dalam segala kelimpahan berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang merenungkan di kota-kota yang berbeda-beda. Engkau mencurahkan rahmat dan anugerah. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, ada banyak yang kita bisa pelajari ya, dari passage kali ini, mungkin lebih padat bahkan ya dari passage yang sebelumnya gitu. Saudara melihat di sini satu gambaran yang jelas ya, bahwa yang berkuasa, yang betul-betul berdaulat itu adalah Allah dan bukan penguasa worldly empire ya, bukan, tapi Allah sendiri.
Perhatikan di sini ya, saya banyak pengulangan, repetition, penggunaan kata seluruh, ya, seluruh atau all di dalam bahasa Inggris ya. All the land of Egypt, ya, seluruh tanah Mesir. All the food, ya, semua makanan. All my hardship, ada banyak sekali pengulangan kata all di sini ya, saudara. Ini berarti menyatakan Allah itu berkuasa ya melalui Yusuf. Uh, Brueggemann, saya ini apa? Again, saya pakai komentari dari Brueggemann ya, terutama seperti saudara tahu. Kalau sudah ada kesempatan bisa juga baca sendiri. Tapi saya akan coba men-sharingkan apa yang saya pelajari dari dia gitu. Dia coba membandingkan ini dengan Mazmur 145 ya. Mazmur 145. Jadi kalau sudah membaca di dalam Mazmur 145, itu saudara juga mendapati ada banyak penggunaan kata all ya di situ ya. Ada banyak penggunaan kata semua ya. Dan kalau saudara baca, itu penekanan adalah Tuhan yang berdaulat. Ya. Mau menyatakan kita nggak ada waktu untuk membaca semuanya, saudara bisa membaca sendiri. Ya, di dalam Mazmur 145 di situ. Ada pengulangan juga kata all, kata seluruh, kata semua, ya, menyatakan apa? Menyatakan kemahakuasaan Tuhan, menyatakan kedaulatan Tuhan. Nah, tentu kita bukan mau mengatakan bahwa ini ya Mazmur 145 ini atau ini ya bagian Genesis ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Mungkin juga terjadinya sih lumayan independen, tapi kita tahu the author of the Holy Scriptures kan memang adalah Allah sendiri ya. So sudah pasti juga ada keterkaitannya gitu dari sisi karena itu terkait kepada Allah yang memberikan wahyu ini. Tapi poin yang saya mau katakan adalah seperti ini, ya. Whereas di dalam Mazmur 145 ya, kalau saudara membaca ini ada pengulangan kata all di situ menyatakan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Di sini nih kata all, nah ini subjeknya itu yang menguasai itu adalah Yusuf ya. Nah, ini berarti apa saya? Tentu kita nggak boleh tarik kesimpulan ya berarti Yusuf Allah dong di sini. Ya bukan itu saya poinnya itu. Mungkin Yusuf adalah semacam Allah di situ ya bagi Firaun gitu. Tapi poinnya adalah penguasaan Allah yaitu di sini dimediasi oleh Yusuf. Kedaulatan Allah itu dimediasi oleh Yusuf. Ya. Saudara, kebahagiaan daripada kehidupan saudara dan saya ya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kalau Tuhan itu boleh memakai kita menjadi mediator kemahakuasaannya. Kalau Tuhan itu boleh menjadikan kita mediator kedaulatannya. Tuhan itu berdaulat, dia akan menang anyway, caranya itu akan berhasil, rencananya akan tergenapi. Ya. Janji-janjinya itu akan terjadi sesuai dengan yang difirmankan. Itu pasti, saya pasti. Berbahagia saudara dan saya kalau kita boleh terlibat di dalamnya dan kita bukan menjadi yang di luar, apalagi menjadi penghalang, ya lebih celaka lagi. Berbahagia kalau kita itu dilibatkan Tuhan, dipakai untuk menjadi mediasi. Tapi seringkali terjadi dalam kehidupan kita, ya, pencobaannya, temptation adalah ya kita seringkali lebih percaya kepada kedaulatan dunia ini ya, bukan kedaulatan Tuhan. Kita lebih percaya kepada kedaulatan teknologi, ya. Kita lebih percaya kepada kedaulatan banyaknya uang. Kita lebih percaya kepada kedaulatan penguasa-penguasa dunia ini. Kita lebih percaya kedaulatan Firaun ya, kedaulatan Firaun. Padahal di dalam bagian ini ya, yang Tuhan mau kita belajar, yang Tuhan mau kita untuk jelas melihat ya, yaitu bahwa lihatlah di sini ya, penguasa dunia itu helpless, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka ini semua cuma alat ya, alat untuk menggenapkan rencana Tuhan, entah mereka mau terlibat atau tidak. Saudara melihat di dalam bagian ini nggak ada gambaran Firaun yang berdaulat, yang hebat dan sebagainya, nggak ada. Gitu. Yang ada yaitu Tuhan yang berkuasa. So temptation-nya sekali lagi bagi saudara dan saya, kita di dalam kehidupan ini kadang-kadang ya kita sih percaya, orang reform percaya kedaulatan Tuhan ya, tapi perhaps teoritis gitu. Tapi bagaimana di dalam kehidupan yang nyata gitu, betul nggak kita percaya kedaulatan Tuhan, bahwa yang berdaulat itu sebetulnya adalah Tuhan. Ini loh saya di dalam peristiwa ini ya, kan Tuhan yang menjadikan semuanya ini ya terjadi.
sampai Yusuf akhirnya bisa masuk ke sana, ya, diberikan kuasa atas seluruh semua, ya. Itu menyatakan Tuhan, ya, yang menguasai Mesir melalui Yusuf. Demikian juga Tuhan bisa menyatakan penguasaannya di kota di mana saudara tinggal juga melalui saudara dan saya. Hopefully kita terlibat, ya. Tuhan berbelas kasihan kepada kita untuk kita bisa menjadi mediasinya. Gitu. Pertanyaannya itu apakah kita sungguh-sungguh takluk kepada kedaulatan Tuhan? Pertanyaannya di situ, saya. Bukan apakah Tuhan itu berdaulat atau tidak, itu sih bukan pertanyaan. Karena Tuhan pasti berdaulat. Dan saya waktu sudah membaca di dalam bagian ini, ya, itu saya langsung saja gitu di bagian bawah itu kan, bagian atasnya kan cukup singkat, ya. Di dalam bagian bawahnya itu tiba-tiba seperti ada gambaran tentang anak Yusuf yang kita mungkin bisa bertanya-tanya, ini hubungannya apa ya dengan cerita ini? Kenapa tiba-tiba kok dibilang setelah bilang ini, kalau kita ini ya Pak, membaca cerita instalasinya Yusuf, ya, sebagai orang kedua di Mesir, nah, itu kita bisa mengerti. Gitu. Tapi terus kemudian kok ngomong ini ya, sebelum datang tahun kelaparan ada dua orang anak laki-laki yang dilahirkan di dalam keluarga Yusuf. Apa ya poinnya ya ngomongin ini ya? Nah, kalau saudara perhatikan kata-katanya di situ ya, ini menarik. Mungkin ada motif lupa ingat ya, remember, forget, itu dimunculkan lagi di sini ya. Perhatikan namanya. Gitu. Manasye, anak sulungnya itu. Katanya apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ini penting ya saya kalimat ini ya. Manasye, ya, orang di dalam zaman dulu itu anak itu ada artinya, dan itu artinya itu bukan cuma ya arti keren-kerenan gitu ya, seperti kayak zaman sekarang. Tapi ya yang lebih merupakan penghayatan perjalanan orang itu bersama dengan Tuhan pada saat itu ya. Apa artinya Manasye? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kenapa ini penting, saya? Supaya kita bisa membaca di dalam bagian-bagian sebelumnya ya. Yusuf dilupakan. Dilupakan. Dilupakan oleh saudara-saudaranya, sudah pasti gitu. Bahkan to certain extent mungkin kita bisa katakan juga Yakub mungkin juga sudah mulai lupa kali dengan Yusuf, karena dikasih tahu mati kan sudah gitu. Terus sudah boleh dilupakan, sudah selesai berarti hidupnya. Potifar, apalagi istrinya, ya sudah pasti melupakan dia. Dan ada secercah pengharapan di dalam ini ya, apa juru minuman itu ya, juru minuman. Tapi juga akhirnya dia dilupakan juga. Tetapi Tuhan tidak melupakan dia. Tuhan itu satu-satunya yang tetap mengingat dia. Kita sudah bahas ini ya, saya, di dalam pertemuan yang sebelumnya. Merupakan penghiburan bagi saudara dan saya. Meskipun banyak orang melupakan kita, tapi Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Nah, tapi terus kemudian di sini muncul lupa, ya. Sekarang Yusuf yang lupa, ya. Kalau tadi kan Yusuf dilupakan gitu ya. Sekarang Yusuf yang melupakan, dan ini juga blessing, saya, blessing dari Tuhan. Kenapa, saya? Karena kita perlu untuk melihat ke depan. Ada promise of God, ya. Ada rencana Tuhan yang perlu digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, seringkali sudah di dalam kehidupan ini ya, kita nggak bisa lupa dengan kesukaran zaman dulu ya. Waktu kita masih muda atau apa, susah, dihina-hina lah atau apa gitu ya. Dan itu mengakibatkan certain brokenness di dalam perjalanan iman kita. Kita nggak sadar ya, kita bisa sangat dipengaruhi loh saya oleh itu. Jadi hidup ini kayak semacam balas dendam nanti akhirnya, atau semacam pembuktian diri ya, menyatakan bahwa perkataan dulu itu salah gitu. Saya mau menyatakan bahwa itu nggak benar. Untuk apa ya seperti ini? Saudara dan saya jadi bisa nggak bebas karena ya kita diikat oleh masa lampau kita ya, khususnya pengalaman-pengalaman kepahitan. Maka to be able to forget di sini ya, ini penting ya ini. Allah telah membuat aku lupa. Perhatikan ya, ini keep referring to God ya, teosentris ya. Ini Yusuf nggak mengatakan ya Pak setelah sekian kalinya akhirnya saya berhasil untuk melupakan sakit hati saya. Bukan Yusuf yang berhasil saya untuk melupakan sakit hatinya. Allah yang telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ya. Ini meant to be a blessing di sini ya.
Karena sudah bisa bayangkan berapa tersiksanya gitu ya di dalam keadaan yang dilupakan orang, terus kemudian ya masuk penjara dan sebagainya, dilupakan lagi. Tapi di sini Yusuf sekarang di dalam posisi yang dia bisa melupakan. Saudara, kalau Tuhan nggak memberikan kepada kita karunia untuk melupakan ini ya, kita bisa terus tinggal di dalam masa lampau yang sakit itu ya. Dan sekali lagi ya, kita mengatakan, saudara dan saya akan terpengaruh kehidupannya itu. Ke depan ini akan terseok-seok, karena kita ada trauma-trauma yang nggak dibereskan, yang kita nggak bisa melupakan, yang kita nggak bisa mengampuni, yang kita nggak bisa tutup di dalam anugerah Tuhan. What a waste, ya, sayang sekali gitu, sayang. Maka ini penting ya, waktu dikatakan di sini Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Ya. Biasanya Yusuf yang dilupakan di sini, ya dia sudah biasa kenyang dengan dilupakan orang. Tapi di sini Allah sekarang membuat dia yang melupakan. Ya. Melupakan apa? Bukan melupakan orang di sini, ya, tapi melupakan kesukarannya. God has made me forget. Ya. Lalu terus kemudian ini apa itu yang kedua ya, yaitu Efraim ya, Efraim ini ya, sudah baca dalam ayat ke-52. Anak yang kedua diberi nama Efraim. Apa itu? Yaitu Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Fruitful ya saya di sini ya. Gambaran fruitfulness. Brueggemann mengontraskan ini dengan the fruitless, hopeless reality of the empire, ya, dikontraskan dengan dunia ini yang barren, ya, yang nggak fruitful, yang nggak bisa memberikan buah. Ya. Yusuf diberkati Tuhan, dia berbuah. So, di satu sisi anak yang pertama, Manasye ini menggambarkan certain perpisahan ya dengan masa lampau yang menyakitkan itu ya. Masa lampau yang kita nggak perlu kenang terus gitu ya. Bukan berarti semua masa lampau perlu dilupakan, bukan itu poinnya. Tentu di masa lampau ada juga yang indah yang kita bisa bersyukur, kita bisa kenang gitu kan. Tapi khususnya masa lampau yang menyakitkan itu loh saya. Kita masih bisa ya melupakannya gitu di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan kalau kita mau maju ya, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Jadi anak yang pertama ini memberikan kepada Yusuf ya certain keterpisahan ya dengan masa lampau yang menyakitkan. Sementara anak yang kedua ya memberikan kepada Yusuf satu pengharapan ke depan, ya, pengharapan ke depan, hidup yang fruitful, kehidupan yang berbuah. Ya. So anak pertama keterpisahan dengan masa lampau yang menyakitkan, anak yang kedua membawa untuk memandang ke depan, masa depan cerah yang disediakan oleh Allah sendiri. Hopefully ini juga bisa menjadi cerita kehidupan kita ya, cerita kehidupan Yusuf ini gitu. Sehingga ini bukan cuma sekedar cerita yang remote outside of us, tapi menjadi cerita hidup kita. Gitu. Allah yang sama saya, kita percaya gitu. Allahnya Yusuf adalah Allah saudara dan saya. Nah, saudara melihat di sini di dalam konteks Mesir itu ya kan 7 tahun kelimpahan, lalu terus kemudian 7 tahun kelaparan ya. Dan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan demikian, nggak mungkin tidak terjadi, pasti akan terjadi. Ya. Dan sekali lagi mengambil dari Brueggemann, dia mengatakan between ini ya, saya between futility ya, between futility-nya Egypt ya, ketidakmampuannya dia gitu. Maksudnya Egypt, with all its greatness ya, futile, the futile way of the empire kita sudah bahaskan ya, saya. Between ini dengan well-being, dengan masa apa ini maaf saya tadi salah ngomong, sebetulnya bukan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun 7 tahun kelaparan, bukan itu ya, tapi di dalam helplessness-nya Egypt itu ya, Egypt yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu mesti berbuat apa, even Fir'aun pun juga nggak bisa ngapa-ngapain, keadaan futile ini ya, futility ini ya, dengan well-being ya, well-being bagaimana bisa mengatur dengan baik. Nah di situ in between itu ada Yosef. Nah, saudara bisa melihat sekali lagi di sini ya, pentingnya orang Kristen, posisi saudara dan saya. Gitu. Kita ditempatkan Tuhan juga between the futility of the world, dunia yang futile ini ya, yang nggak tahu mesti ngapain, yang helpless sebetulnya, tapi sombong, ya, congkak, memegahkan kekuatannya, tapi seperti kayak the emperor and his new clothes, sebetulnya telanjang gitu ya, tapi sombong.
tapi sok dan seterusnya ya. Ini ya, futility of the world ya. Dan keadaan yang diberkati Tuhan ya, well-being yang dijanjikan oleh Tuhan in between ini siapa? Saudara dan saya. Kalau kita berfungsi ya, saya, maka saudara dan saya jangan nggak berfungsi. Yang paling celaka itu saya kalau saudara dan saya ikut-ikutan jalan dunia yang futile. Sudah tahu jalan dunia ini futile, hopeless dan helpless, tapi kita malah kecemplung di dalamnya. Karena kita percaya kepada dunia ini ya dengan segala kemegahannya, dengan segala fasilitasnya, kita percaya, kita menaruh security kita di sana, ya celaka lah, sudah celaka gitu. Nggak ada dunia ini juga jadi nggak ada pengharapan. Kalau Yusuf misalnya di dalam cerita ini ibaratnya gitu ya, Firaun bilang nggak tahu, loh, jadi Bapak Firaun nggak tahu saya, loh, saya juga mana bisa tahu lah Firaun aja nggak tahu gitu, lah saya kan mengikuti Firaun saja gitu. Firaun yang paling besar nggak bisa tahu. Oh, saya tetap aja setuju sama Firaun gitu. Firaun nggak tahu, berarti saya nggak tahu. Saya kan menghargai Firaun. Wah, ya celaka saya ceritanya kalau kayak begini gitu. Kan bukan itu ya ceritanya. Ceritanya bukan itu loh saya. Tapi saudara coba pikirkan ya. Bukankah seringkali orang Kristen itu seperti itu ceritanya gitu. Yang nggak ada ceritanya di dalam Alkitab nggak ada saya. Karena ceritanya Yusuf kan bukan itu. Soalnya ceritanya jadi, doh, jadi kita uangnya nggak cukup, nggak ada uang di sini gitu ya. Jadi kita ini apa sekarang ini apa terlalu panas ya, sekarang terlalu panas. Jadi kita terlalu panas gitu ya. Oke, kita jadi mesti ada apa air condition atau apa ada cooler gitu ya. Saya kemarin di Berlin saya PA, saya bilang kita ini aware sekali dengan panas gitu ya, aware ya. Saya bilang panas itu dirasakan oleh indera apa sih, saya? Indera apa coba yang merasakan panas ya? Ya, panas itu sesuatu yang dilihat oleh mata nggak? Enggak kan? Panas itu sesuatu yang kita dengar nggak? Terus kita terganggu pendengaran? Enggak kan? Panas itu sesuatu yang kita ciumkah dengan hidup? Juga enggak kan? Ini bukan bau yang menyengat kan? Bukan. So, panas itu sesuatu yang kita rasakan dengan lidah gitu. Ini enggak enak, keasinan atau apa? Enggak kan ya? So, panas itu apa, saya? Panas itu sesuatu yang kita rasakan dengan indera peraba. Kulit ini loh, saya. Ini yang merasa panas. Saya mau ngomong apa sih, saya? Dari 5 indera ya, 4 indera saudara itu baik-baik saja. Gitu. Ini belum ngomong kesehatan, belum ngomong yang lain ya, belum ngomong berkat-berkat yang lain. Jadi mata saudara nggak ada pandangan yang terganggu kan, saudara nggak sedang kecolok kan matanya. Gitu. Lalu saudara memang ini kuping saudara sakit dengar apa ya? Ada orang renovasi gitu di sebelah saudara, nggak ada kan? Nggak ada orang renovasi kan sekarang. So kuping saudara juga fine-fine aja gitu. Saudara sedang apa? Mencium apa? Bau kentut gitu sekarang? Enggak kan? Nggak ada yang kentut kan? Hopefully nggak ada ya sekarang ya. Saudara nggak sedang mencium ada orang baunya nggak enak sekali ini nggak mandi 17 hari kayaknya gitu ya. Orang ini kapan terakhir keramas gitu misalnya. Nggak ada kali ya saudara. Sudah ciumannya oke kan sekarang. Lalu terakhir ya, saudara sedang merasa apa? Ntar biasanya di kota-kota tertentu, saudara setelah itu kan ada gathering table fellowship ya. Saudara akan makan makanan Indonesia yang saudara bisa menikmati. So tidak saudara nggak ada komplain kan di sini. Kalaupun ada itu ya ini indra praba itu yang rasa kepanasan ya. Poin yang mau saya katakan adalah 80% indramu itu baik-baik saja gitu. 20% saja ya, 20% saja itu merasa kurang nyaman. And yet kita konsentrasinya dengan yang 20%. Inilah spiritualitas kita, so ya. Kita nggak ada capacity to delight ya untuk menikmati yang baik-baik saja. Karena kita pikir kita entitled kali itu ya. Karena kita pikir itu wajar ini apa di dalam kehidupan kita ada seperti itu. Gitu. Tapi ada sedikit yang terganggu ya, kita kepanasan, kita langsung konsentrasi di bagian itu ya. Kayak hidup sudah kacau sekali gitu. Padahal ini cuma 20% ya. 20% saja sudah dari panca indera gitu. Sudah nggak terganggu kok mata, kuping, hidung, lidah. Baik-baik saja gitu. Kenapa kita nggak bersyukur untuk yang 80% ini ya? Kita jadi komplain dengan yang 20% ya. Rasa kayak hidup ini kok susah sekali. Panas seperti ini gitu ya. Lalu kita mulai berdoa-berdoa tentang urusan seperti ini dan sebagainya, kita sangat tersiksa dan sebagainya gitu ya. Poin yang saya mau katakan ini loh saya, ya Bang. The futile way of the world ya. Kadang-kadang kita juga sana gitu. Kita mengharapkan well-being kita itu ke sana. Kita menaruh sekuritas kenyamanan kita, well-being kita itu di sana gitu ya, bergantung kepada fasilitas-fasilitas, air condition lah, whatever lah dan sebagainya gitu ya, supaya kita bisa merasa nyaman gitu ya.
The futile way of the world, sekali lagi ya, Shay. Kalau kita menjalani kehidupan yang seperti ini ya, Shay, ya nggak ada cerita Yusuf gitu. Yusuf kalau sujud sembah begitu saja kepada Firaun, ya Firaun bagaimana ini? Global warming, ya ya sudah, saya mau bisa apa global warming, ya sudah, global warming yaitu global warming gitu. Ya, ya, ya terus lalu apa Shay? Lalu apa ya ceritanya gitu? Yusuf nggak berdiri in between ya, in between the futility of the world dengan the well-being yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini loh, posisinya saudara itu ada di sini. Posisi saudara dan saya itu ada di situ. Gitu. Bagaimana kita itu nggak ikut-ikutan bersama dengan dunia untuk menggantungkan pengharapannya pada yang mereka bangun, menara Babelnya mereka, sekuritasnya mereka. Jangan ikut ke sana, karena itu bukan fungsinya kita, bukan. Yusuf itu nggak pernah sembah sujud kepada Firaun dan ini apa itu menteri-menterinya gitu misalnya. Misalnya waktu ditanya Yusuf terus gimana ini artinya? Sebentar, saya tak tanya sama ini ya. Saya mau tanya sama ini Pak. Siapa sih orang paling pintar di sini gitu? Yusuf ikut-ikutan bergantung kepada kuasa Mesir. Lah kan sudah, Firaun kan sudah itu dan dia gagal, dia nggak ada jawaban. Tapi cerita ini berbeda karena apa saya? Sederhana, karena Yusuf bergantung kepada Allah. Yusuf bergantung kepada Allah. Yusuf bukan bergantung kepada Mesir dan segala kekuatannya, bukan. Yusuf bergantung pada Allah, Allah. Allah itu real. Allah harusnya juga real di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah yang berdaulat itu menempatkan saudara in between ya, the futility of the worldly empire, kingdom, dengan well-being yang dijanjikan Tuhan. Itulah posisi saudara dan saya seharusnya. Perhatikan deh, saya, despite posisi yang sangat penting ini dari Yusuf, ya, dia nggak pernah GR, ya. Dia nggak pernah full of himself. Lalu terus kemudian jadi rasa apa itu? Oh, ini Pak, savior syndrome gitu. Ya. Kalau nggak ada saya, gitu, ya, lu semua orang akan kelaparan. Nggak ada saya. Jelas sekali ya saya. Ini kalau saudara baca di dalam ayat-ayat itu, penekanan itu pada karya Allah. Yusuf ini bukan siapa-siapa. Dan itu dari perspektifnya Yusuf. Orang lain sih bisa menganggap kita bukan siapa-siapa. Pertanyaan itu saudara dan saya juga menganggap kita ini bukan siapa-siapa enggak? Atau kita dipenuhi dengan perasaan yang full of ourselves, ya. GR. Lalu terus kemudian instead of membicarakan tentang Tuhan, kita bicara tentang kita sendiri. Instead of membicarakan tentang karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya, gereja membicarakan tentang kehebatannya gereja. Ini agak susah sih ngomong kayak begini di Eropa, mungkin ya, aneh juga sih kehebatan gereja. Kehebatan apa memang mau kita sudah dimarginalize begini gitu ya. Kita juga minoritas dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi orang yang injili konservatif ya, lebih minoritas lagi gitu. Gak ada tempat sih pasti ya di dalam hal ini. Tapi kadang-kadang kita waktu kita nggak hati-hati ya kita bisa GR kayak begini ya. Lupa bahwa seluruh pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah. Coba perhatikan ya, saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ya. Ayat 16 misalnya. Dikatakan Allah akan memberikan Firaun ya, favorable answer. Allah. Ayat 25. Allah akan menyatakan apa yang harus dilakukan Firaun. Ya. Ayat 28. Allah telah menunjukkan kepada Firaun apa yang harus dilakukan. Ayat 32. Ya, hal ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Allah, 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 Allah. Bukan Yusuf ya, saya bukan. Ini bukan pemimpi yang narsis, saya bukan. Ini bukan narcissistic person, bukan. Ini seseorang yang menunjuk kepada Allah. Saudara melihat ya, orang-orang yang dipakai Tuhan ya, ada tandanya. Tandanya apa saya? Gak banyak bicara tentang diri sendiri. Tandanya mereka itu bicara tentang Allah. Saudara, ini ya, kalau kita mau dipakai Tuhan ya, sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya saya nggak banyak bicara tentang saya. Jangan terlalu self-conscious ya, jangan terlalu self-conscious ya. Hidup ini bukan tentang saudara dan saya, bukan. Hidup ini tentang pekerjaan Tuhan yang dilakukan Tuhan ya, dan harap kita berbagian di dalamnya. Kita menjadi instrumennya, ya. Kita menjadi alatnya di sini. Fokus dari Yusuf ini adalah membawa Fir'aun untuk melihat pekerjaan Allah.
Bukan membawa Firaun berapa tajamnya tafsirannya dia dan berapa tepatnya. Bukan, saya bukan. Membawa Firaun kepada Allah, melihat bahwa ini Allah, yang berdaulat itu Allah. Maksudnya dalam kurung bukan kamu sebetulnya. Makanya saya ini apa seperti dikatakan Bugeman sekali lagi ya. Message kayak begini lumayan bold and risky ya sebetulnya. Bold and risky ya. Perhatikan ya, dengan membicarakan terus Allah, 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 ini Firaunnya di mana ya? Nggak usah ngomong Yusuf lah. Yusuf memang bukan siapa-siapa kan ya. Tapi Firaun yang biasanya penting ini mana dia gitu. Sudah bisa nggak di tempat kerja, di tempat company yang biasa orang harus selalu memberikan salu kepada the boss gitu ya, misalnya. Setiap kali mesti kutip-kutip ini apa itu namanya mesti meninggikan dan berapa besar jasanya dan sebagainya. Tapi saudara nggak singgung dia sama sekali, saudara membicarakan Allah, gitu ya. Saudara membicarakan tentang kebaikan Allah. Ini bahaya ya, saya kayak begini ya. Bahaya loh. Bahaya sebetulnya gitu. Bold and risky, betul sih. Firaun di sini ini irrelevant sih. Dia marginal, nggak penting banget gitu. Karena yang sedang bertindak di sini ini Allah. Dan Yusuf memberitakan itu dengan full of confidence ya. Dia simply ngomong aja gitu. Lu suka nggak suka ya sudah, ini yang saya sampaikan. Ya Firaun juga nggak bisa apa-apa. Saya. Memang dia nggak berdaya kok pada saat itu. Ini loh, ini kesaksian Kristen namanya. Menyatakan bahwa Allah yang sedang bekerja. Nah, saya bukan mengatakan berarti saudara setiap kali di apa ya tempat pekerjaan saudara atau saudara khotbah, poinnya bukan itu, tentu kita perlu bijaksana. Tapi yang saya mau katakan adalah ini loh, saya mulai dari sikap hati. Betul nggak ya sikap hati saudara itu waktu ditempatkan di marketplace, di mana saudara ditempatkan di sana ya, saudara bisa bersaksi seperti ini. Ini bukan kuasa manusia, tapi kuasa Allah yang aku percaya. Ini adalah Allah yang berdaulat, bukan ini, bukan orang-orang powerful ini. Mereka ini irrelevant di dalam pekerjaan yang terjadi dalam dunia ini. Irrelevant, so, irrelevant. Ya, ini baru saudara mengerti imannya Yusuf yang ada boldness, courage, dan meresikokan diri. Perhatikan juga ada certain bijaksana di sini di dalam perkataan dari Yusuf ya. Dia nggak memberitahukan nama Allah di situ ya. Maksudnya sudah tahu kalau di dalam Alkitab itu kan ya, ini ada sebutan perjanjian lama ya, Yahweh ya. Yahweh ya, nama Allah. Tapi di sini dia cukup hanya dengan ya memberikan satu julukan yang rather general. Itu satu reference terhadap yang transenden, Allah ya di sini ya. Dia nggak memperkenalkan kepada Firaun ini adalah Yahweh, namanya siapa ya. Poin apa sih yang kita bisa belajar dari sini? Dalam kesaksian saudara ya di marketplace itu, di tengah-tengah ya dunia ini gitu. Saudara mesti jaga kemuliaan nama Tuhan. Jangan langsung harus apa ya memberitahukan namanya, ya pekerjaannya dan sebagainya. Sementara orang itu belum siap. Ya. Akhirnya nanti orang jadi menghina nama yang kudus itu. Gitu. Mulailah dengan ini ya, dengan bijaksana Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Ya. Itu dengan menyatakan, menyaksikan bahwa ada realitas transenden. Hidup ini bukan cuma apa yang kelihatan saja, gitu, tapi apa yang tidak kelihatan. Dan bahwa apa yang tidak kelihatan, khususnya Allah dalam hal ini, itu mengontrol kehidupan manusia. Ya, jangan apa ya terlalu cepat mengumbar, terlalu cepat mengumbar Injil, mengumbar Kristus. Saya sama sekali bukan mendiscourage saudara memberitakan Injil ya, bukan. Saya mengencourage saudara untuk memberitakan, menyaksikan Kristus dengan benar. Jangan membuang mutiara kepada babi, itu loh saya maksudnya. Firaun di sini ini belum layak untuk mendengarkan siapa itu Tuhan, siapa itu Yahweh. Dia nggak perlu tahu, ya. Tapi Yusuf setidaknya itu memberikan peringatan bahwa yang berkuasa itu bukan kamu, tapi Allah. Ada yang lebih tinggi daripada kamu. Kamu kan merasa dirimu itu dewa gitu kan. Firaun itu kalau di Mesir kan dianggap seperti Allah. Tapi ini ada Allah di atasnya Allah, gitu ya, di atasnya Allah yang kecil, ya Firaun itu. Ini loh, ya kesaksian seperti ini penting ya. Nggak langsung mengumbar nama yang mulia, nama yang kudus itu, kecuali Tuhan pimpin, kecuali saatnya sudah tiba. Dan kita beritahukan. Kalau orang itu rendah hati, kita beritahukan. Tapi dalam saat seperti ini, saudara perhatikan bijaksana dari Yusuf. Dia memberitahukan ada transcendent reality. Dia bicara bukan Yahweh, dia bicara Allah
di sini. Eh, Kontras ya, saya ada kontras seperti kita juga sudah singgung di dalam pertemuan yang sebelumnya. The power of God ya, kuasa Allah itu di sini dikontraskan dengan ya futile power dari Firaun ya. Futile power of the worldly kingdom, of the worldly empire. Dunia ini powernya itu ini saya Pak, sangat diplan ya, ada strateginya gitu. Dikalkulasikan. Tipikal kan ya. Ini ada very careful planning ya, perencanaan, strategi ya, hikmat manusia, kalkulasi jelas gitu ya. Tapi sudah melihat di dalam cerita ini ya, yang bergerak di sini ya, yang menggerakkan sejarah di sini bukan kuasanya Fir'aun, tetapi adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan di sini yang memberikan masa kelimpahan atau masa paceklik itu Tuhan itu. Bukan careful planningnya Firaun, saya bukan. Tapi apakah lalu kemudian ya ini kan kesulitan kayak begini ya. Jadi kalau gitu kan kita orang Kristen berarti ini ya nggak perlu planning lagi. Bukan ya saya bukan gitu ya. Ini poin ini menyatakan bahwa di dalam hidup ini saya di dalam kehidupan ini ya saya kita itu seringkali planning ya planning tapi kita sendiri itu nggak menyadari nggak mengakui bahwa sejarah ini sebenarnya menggerakkan adalah Tuhan. Bukan berarti saudara nggak perlu planning, karena kalau saudara bilang nggak perlu planning, ya Yusuf pun juga planning kan di sini gitu kan. Tapi bedanya planningnya Yusuf dengan planningnya saudara dan saya apa? Planningnya Yusuf itu adalah merespons visinya Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan ini. Lalu kemudian, nah Yusuf mulai berpikir, dari situ dia menggunakan ini apa yang ada pada dia gitu, untuk ya bagaimana mempersiapkan seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Bukan nggak ada planning, sudah ada planning, tapi pertanyaan itu planningnya itu adalah lahir dari ini ya kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Tuhan. Sederhana sebetulnya. Kekristenan itu nggak bicara fenomena. Kalau bicara fenomena ya kelihatan sama-sama planning, tapi ini planning karena apa? Kalau saudara melihat ya, ini apa Brueggemann mengaitkan ini dengan cerita di Perjanjian Baru ya, kehidupan Yesus Kristus. Coba baca cerita kebangkitan yang terkenal itu. Ini juga menyatakan pekerjaan Tuhan yang free and sovereign kan. Gak dicampuri dengan human planning. Mana bisa di-plan itu? Siapa yang bisa plan Yesus bangkit? Sudah. Memang Petrus bisa mengusahakan gitu, Yohanes, Yakobus atau siapa gitu. Atur gimana strateginya supaya Yesus bangkit kan? Konyol ya saya bicara kayak begini. Cerita kebangkitan Yesus itu sendiri saya. Ya ini free sovereign work of God. Tuhan kalau mau bekerja ya dia bekerja. Maka panggilan saudara dan saya itu menantikan pekerjaan Tuhan ini. Berharap supaya Tuhan itu bekerja. Nah waktu Tuhan bekerja, Tuhan bergerak. Kita ikut bergerak. Seperti Yusuf ya. Tuhan memberitahukan ini. Lalu terus kemudian apa? Ya Yusuf bergerak setelah itu. Tapi sesuai dengan visi yang dinyatakan oleh Tuhan. Bukan dengan kita bekerja sendiri, planning sendiri, terus kemudian kita minta, Tuhan tolong dong, saya sudah capek-capek planning, berkati dong. Loh, siapa memimpin siapa ya? Siapa yang sebetulnya memimpin siapa gitu loh. Saudara inisiatif dulu ya, saudara gerak-gerak dulu, terus kemudian Tuhan saya sudah kadung kecebur loh ini, investasinya sudah banyak, sudah kadung ini, sudah basah. Tolong dong jangan nggak berkati saya. Tapi kapan ya saudara dan saya tanya sebetulnya Tuhan itu mau bekerja apa? Lalu terus bagaimana kita itu terlibat di dalamnya? Saudara dan saya ini hamba, kita yang instrumen, kita ini yang alat, bukan kita yang bergerak dulu, kita rajanya, kita yang sovereign, terus kemudian kita, ya karena kita orang percaya, kita bukan ateis, kita minta berkat Tuhan. Tapi sebetulnya kita yang inisiatif, kita yang pimpin. Itu bukan kekristenan loh, saya bukan. Itu kita jalan sendiri, mendahului Tuhan. Terus kemudian ya oke lah, ada positifnya. Ya kita masih minta penyertaan Tuhan gitu kan. Kita jalan dulu terus kemudian kita minta Tuhan itu ya jangan nggak bersama dengan kita gitu kan, tapi kita yang jalan dulu sebetulnya. Saudara perhatikan di dalam cerita ini ya, berbeda saya berbeda gitu. Yusuf bukan jalan dulu gitu. Firaun juga nggak bisa jalan dulu, dia sangat terbatas. Allah yang bergerak dulu.
Lalu terus kemudian di situ baru ya ada human responsibility. Setelah visi yang dinyatakan oleh Tuhan, nah baru ada human responsibility. Saya kutip ini ya, perkataan dari Brueggemann, ini kalimat yang bagus. The intervention of God, kan Tuhan interfere di sini. The intervention of God does not end royal responsibility. Bahkan tidak menghentikan responsibility-nya Firaun, but sets it in a context where a new course of action is required. God's purpose is not the end of human planning, but the ground for it. Tuhan yang berencana itu bukan berarti terus kemudian the end of your tanggung jawab, the end of your planning, responsibility, your rencana, bukan saya. Tapi justru dasarnya gitu. Kita itu bertanggung jawab karena ada tujuan yang Tuhan mau capai. Tapi kita jangan nggak tahu tujuan Tuhan itu apa gitu. Karena kalau kita bergerak dulu tanpa tahu tujuan Tuhan, ya well, sayang ya saya itu bukan hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi kita nabrak-nabrak akhirnya. Kita akhirnya nggak mengalami kepenuhan ya di dalam kehidupan ini. Karena kita seringkali jalan duluan, terus kemudian kita baru minta Tuhan itu memberkati, menyertai kita. Ini bukan cerita Yusuf loh, saya bukan. Cerita Yusuf di sini kan yaitu Tuhan ya. Tuhan yang bergerak terlebih dahulu, menyatakan visinya. Baru setelah itu Yusuf menanggapi ya di dalam ketaatan ini. Mari kita belajar ya di dalam kehidupan ini ya, kehidupan yang ya futile ini ya, dengan berbagai macam temptation yang offered by the worldly empire. Ada Tuhan, Tuhan itu ada dan Tuhan itu memberi mimpi, Tuhan itu memberi rencana, Tuhan itu berjanji, memberikan janjinya. Pertanyaannya itu, saudara dan saya, betul nggak kita ini dalam perjalanan kehidupan kita ya, sojourning-nya kita, our pilgrimage yang sikat ini, kita sedang mengenapi visi yang diberikan Tuhan itu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa pelajari dari cerita Yusuf ini, ada banyak yang kami bisa gali, dan di dalam keterbatasan kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Dan ampuni kami atas segala kesalahan, kekurangan kami, keberdosaan kami. Supaya kami ada saat-saat di mana kami berjalan terlebih dahulu tanpa kami melihat visi yang dari Tuhan. Engkau mengampuni. Dan mulai sekarang kami ingin supaya kehidupan kami ini dipakai oleh Tuhan. Engkau yang bergerak terlebih dahulu. Engkau yang menyatakan mimpimu kepada kami dan kami bisa menanggapinya. Kami bisa bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Tolong kami bisa menghidupinya di dalam pertolongan dan anugerah Roh Kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.